Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Enam Liko, bertemu lagi dengan program kesayangan kita semua, Simeka, Sirah Menjelang Berbuka. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih saja memberikan rahmat kepada kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia paling mulia yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat media Enamliko, hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang dialami Rasulullah SAW dengan seorang pengemis Yahudi buta. Di sebuah pasar di sudut kota Madinah, hiduplah seorang pengemis Yahudi buta. Namun anehnya, setiap kali ada seorang yang mendekatinya, pengemis Yahudi ini akan selalu berkata, "Jangan engkau dekati Muhammad, jangan engkau percaya dengan kata-katanya. Dia itu pembohong, dia itu penyihir. Jika kamu mendekatinya, nanti kamu pasti akan mengikutinya." Seperti itu terus siapapun yang mendekatinya. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya setiap pagi Rasulullah memberikan makan kepada pengemis tersebut. Tidak hanya memberikan makan, tapi Rasulullah juga menyuapinya. Tapi tetap saja pengemis ini dengan kata-katanya yang menghina dan selalu melecehkan Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Selama Rasulullah menyuapi pengemis ini makan, beliau tidak bersuara sedikit pun, sehingga pengemis ini tidak tahu siapa yang sedang menyuapinya. Dengan penuh kasih sayang Rasulullah menyuapinya makan dengan penuh kesabaran. Makanan yang dihaluskan terlebih dahulu baru disuapi kepada pengemis ini, tapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulut beliau. Kebiasaan ini berlanjut hingga menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, sampai ketika beliau meninggal dunia. Setelah itu tidak ada lagi yang menyuapi pengemis buta ini. Pada suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya untuk menanyakan apakah sunnah-sunnah Rasulullah yang belum dilakukannya. Ketika itu Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, semua sunnah-sunnah Rasul sudah engkau lakukan dengan baik, tapi ada satu yang belum, yakninya Rasulullah SAW selalu memberikan makan kepada seorang pengemis buta setiap pagi." Mendengarkan apa yang disampaikan oleh putrinya itu, Abu Bakar melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Sesaat ketika Abu Bakar melakukan yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, sang pengemis buta langsung bertanya, "Kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasanya." Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasanya." Ditimpa lagi oleh pengemis buta, "Orang yang biasanya bukan seperti ini. Jika ia memberikan aku makan, tidak susah tangan ini untuk memegang dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah." Mendengar pernyataan dari pengemis ini, langsung pecahlah tangis seorang Abu Bakar karena masih mengingat bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar pun menjelaskan bahwa dia memang bukan orang yang sebelumnya. Abu Bakar berkata, "Aku memang bukan orang yang selalu memberikanmu makan. Aku adalah sahabatnya. Orang yang selalu memberikan kamu makan sudah meninggal dunia." Dengan penasaran, pengemis buta ini pun bertanya, "Siapa orang itu yang selalu memberikan aku makan?" "Dia adalah Muhammad SAW yang selalu engkau hina dalam kata-katamu, yang selalu engkau jelek-jelekkan, tetapi dia selalu memberikan makan kepadamu, orang yang selalu mencintaimu." Mendengarkan pernyataan Abu Bakar tersebut, tersungkurlah pengemis buta ini
mengingat betapa besarnya jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seketika itu dia bersyahadat dan memeluk Islam. Sahabat media Enam Liko yang dirahmati oleh Allah, dari kisah yang kita dengarkan tadi begitu banyak ibrah yang dapat kita ambil. Di situ kita lihat betapa mulianya seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang selalu menjelek-jelekkan beliau, dengan orang yang selalu menghina beliau, tapi tak sedikit pun keluar kata-kata dari mulut beliau untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dengan sabarnya beliau menyuapi orang tersebut. Andaikan itu terjadi kepada diri kita, bisakah kita seperti beliau? Tidak, tentu saja tidak. Mungkin ketika kita menyuapi seseorang, lalu orang itu malah menjelek-jelekkan kita, bisa jadi tangan yang kita pakai untuk menyuapi akan mendorong mulut orang tersebut. Bisa jadi ketika hal itu terjadi kepada kita, mungkin kita tidak akan lagi lanjut untuk memberikan makan kepada orang tersebut, apalagi untuk menyuapinya. Sahabat media Enam Liko, dari kisah tersebut banyak ibrah yang bisa kita tangkap. Yang pertama, sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersabar ketika beliau berbuat baik kepada pengemis tersebut, tapi pengemis tersebut tetap menghina, melecehkan dan mencaci beliau. Dalam hidup ini terkadang memang seperti itu. Kita baik terhadap seseorang, tapi balasannya apa? Orang tersebut tidak baik terhadap kita. Tapi kita tetap lanjut dengan kebaikan kita. Jangan berhenti sampai di sana. Yang kedua, istiqomah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berlanjut sampai menjelang akhir hayat beliau. Walaupun yang beliau lakukan terkadang mendapatkan balasan yang tidak baik dari orang yang mendapatkan kebaikan tersebut, tapi beliau tetap lanjut dengan apa yang beliau lakukan. Tidak pernah berhenti hanya karena halangan dan rintangan sedikit itu. Yang ketiga, selalu mengasihi yang lemah. Apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kisah ini, terlihat bahwa beliau mengasihi seorang yang buta, tidak pandang bulu apakah agamanya, dari golongan mana dia berasal, tapi beliau tetap berpegang teguh pada prinsip selalu mengasihi yang lemah. Dan yang keempat, sahabat media Enam Liko, ini yang paling penting, beramallah tanpa harus diketahui oleh orang lain. Sebagai pandangan bagi kita di zaman yang sangat canggih sekarang ini, dapat kita lihat banyaknya orang yang beramal, tapi setelah itu jepret dulu. Karena mereka beramal tidak ikhlas, tidak untuk mencari amal, tidak untuk mencari pahala, tapi mereka untuk mencari keviralan. Bagaimana agar mereka tetap viral, dan mereka melakukan hal-hal yang demikian. Jika kita hubungkan dengan ibadah puasa, maka yang keempat ini sesuai dengan yang kita alami sekarang ini, yakninya puasa. Amal yang tidak terlihat oleh orang lain adalah puasa. Karena ketika kita sedang berpuasa, yang tahu itu hanya Allah dan kita sendiri. Demikian untuk materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Sahabat media Enam Liko, jangan lupa nantikan program Simeka berikutnya dengan materi yang berbeda. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Dan satu hal lagi, jangan lihat siapa yang menyampaikan ilmu, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Selagi itu baik, maka ambillah. Seperti kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.